Tony hanya keluar untuk berjalan sejenak. Namun tanpa diduga, dia menjadi target sniper dari 5.000 meter jauhnya. Mereka mengirimkan lebih dari 1.000 pembunuh, bahkan menggunakan roket. Namun tepat saat dia akan menekan pelatuk, sniper itu tiba-tiba terhenti. Dia terkejut menyadari, yang mereka bidik ternyata hanya seorang penjaga pintu tua. Dan justru keterlambatan pukul 01 detik itu, membuatnya kehilangan kesempatan untuk menembak. Saat sniper bersiap untuk mengatur kembali tembakannya, Tony tetap tenang. Dia langsung merampas senjata yang ada di depan. Ternyata Tony bukanlah sekadar pria tua biasa. Identitas aslinya adalah seorang dewa. Dalam sebuah pertempuran sengit, istrinya terluka. Sebelum meninggal, dia berpesan agar Tony tidak lagi hidup dalam bahaya, dan memberinya sebuah giok untuk menjaga adik perempuannya dengan baik. Maka dia menyerahkan banyak urusan kuil kepada muridnya. Dewa Naga 9 menghilang, dan menyamar menjadi seorang penjaga pintu yang tak punya urusan. Hidupnya sangat santai. Namun pada suatu hari, sekelompok orang tak diundang tiba-tiba masuk. Tanpa bicara langsung mengarahkan senjata ke kepala Tony. Putri kaya di sampingnya sangat ketakutan. Namun Tony langsung merebut senjata itu, memerintahkan mereka untuk menyerahkan senjata mereka. Melihat Tony sama sekali tidak takut, seorang pembunuh langsung menyerang dengan tinju. Namun Tony dengan mudah menangkap tinju itu, dan membalikkan keadaan, menangkapnya. Saat itu atasan wanita itu datang ke lokasi, meminta Tony melepaskannya. Namun begitu dia melihat wajah Tony, dia langsung terkejut. Kemudian dengan pelan dia mengatakan bahwa dia datang untuk menyewa rumah, sambil membawa beberapa alat untuk menyelesaikan masalah WC. Setelah mengetahui mereka datang untuk masalah WC, wanita itu meminta Tony mengeluarkan kontrak, agar bisa melakukan prosedur check-in. Namun setelah mereka pergi, sekelompok orang diam-diam berlutut di depan Tony, mulai memuja-muja dirinya. Mereka memberitahu Tony, bahwa muridnya sedang mencarinya di mana-mana. Tony segera meminta mereka untuk merahasiakan lokasinya, dan dia pun setuju. Namun segera mengirimkan pesan kepada muridnya. Muridnya langsung memerintahkan untuk mengambil barang-barang dari gudang dan menginginkan menjadi penyewa dari gurunya. Pada saat yang sama, dua wanita datang kepada Tony, mengatakan ada tikus di kamar, meminta bantuannya untuk menangkapnya. Namun Tony hanya mendengarkan dan langsung menyadari bahwa itu bukan tikus, melainkan ada orang yang disembunyikan. Setelah itu dia langsung menerobos masuk, dengan mudah menumbangkan orang itu. Semua orang terkejut karena wanita itu mengenali orang tersebut. Dia adalah penjaga keamanan top dunia. Dulu merupakan tentara bayaran elit asing, pernah mengalahkan satu batalion sendirian. Namun dia berhasil dengan mudah ditaklukkan oleh Tony. Tony menginjak mulut penjaga itu, lalu melanjutkan untuk mencari di dalam kamar. Dia menemukan bahwa ruangan itu penuh dengan kamera pengawas. Tony langsung mengeluarkan komputer dan meminta bayaran, memberikan diskon, tetapi masih mematok harga $10.000. Namun penjaga itu tidak terima, mengancam bahwa bosnya adalah murid dari dewa. Begitu bosnya datang, dia tidak akan melepaskan Tony. Lalu dia mengambil telepon dan menghubungi nomor bosnya. Tony langsung merebut telepon itu, dengan dingin meminta agar bosnya datang dalam 5 menit untuk membayar. Tak lama kemudian, anak muda kaya datang dengan sekumpulan penjaga, mengelilingi apartemen sampai tak ada celah, mengancam akan meratakan apartemen, dan meminta Tony berlutut untuk meminta maaf. Namun Tony hanya menggedor jari. Dalam sekejap, puluhan sniper langsung mengarah ke kepala anak muda kaya itu.